Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya. Di sini kita kunjungan di salah satu kolektor kita yang ada di Denpasar, khususnya Jalan Kecubung. Kecubung. Beliau dengan Pak Nyoman, kalau saya bilang beliau Pak Dokter, beliau. Dengan Siro, nama lengkap ada? Pak Nyoman Sujastra. Pak Nyoman Sujastra. Jadi kita jalan-jalan, biasa teman-teman review-review pohon, melihat ngecek-ngecek koleksi beliau, pohon-pohon kesayangan beliau seperti apa. Yang jelas semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan di samping itu kita tahu keberadaan seperti apa sih bonsai-bonsai yang ada di Bali, terutama kolektor-kolektornya. Nanti kita bahas. Beliau kebetulan lagi tangan-tangan beliau dijahil, ganggang gunting teman-teman. Dok, apa aja koleksinya dok? Iya, di sini mayoritas sendigi ya. Karena beliau ini sudah pemain lama dok. Teman-teman dari tahun berapa dok main bonsai? Mungkin 10 tahun baru 10 tahun. Baru katanya 10 tahun. Yang senior kan udah puluhan. Ya. Tapi beliau ini sudah lumayan, dan di samping itu pohon-pohonnya juga sudah ada berprestasi, terutama pohon kimeng dok ya. Ya, santiki. Satunya yang lain sedikit ini kimeng. Kimeng ya? Ya, ini kimeng. Oh ya, berapa punya kimeng dok? Kalau di sini satu aja. Satu aja ya? Di tempat lain ada lagi kimeng. Oh gitu. Ya, ini di kediamnya beliau. Ya, di kampung. Di luar masih ada program ya? Di kampung ada. Oh, di kampung. Tadi kapan-kapan kita mampir ke kampung. Ya. Kampung di mana dok? Di Budo. Oh di Budo. Dekat. Kita cek nanti di sana seperti apa. Ya. Ini salah satu sandigi beliau. Ya. Ini udah lama dok ya? Lama ini. Ya teman-teman, ini salah satu koleksi beliau. Sebuah pohon sandigi. Kayaknya ini pohon sandigi Sumba ya? Ya dok ya? Ya. Berapa tahun nih dok? Kalau saya punya ya sekitar 10 tahun. Nah, artinya sebelumnya kan orang lain yang punya. Ini sudah pernah kontes? Nah. Sudah, selalu. Selalu dok ya? Ya di Gianyar, di Badung. Memang ya sejauh itulah, nggak berani saya jauh-jauh juga. Oh iya, memang. Nggak ada yang ngurung juga. Halo teman-teman, ini salah satu koleksi beliau. Ini pohon sandigi, kalau kita lihat dari karakternya tua banget ini. Dan ini mencirikan pohon udah lama sekali nih. Tingkat kematangan juga udah tinggi banget. Dan di sini dikemas dalam sebuah pot keramik ya, dengan karakter gaya berbatang 3 dok ya. Ini selama perawatan pakai apa nih dok? Ya standar lah, mungkin Pasir ya standar. Seminggu sekali saya berusaha semprotkan air laut. Kemudian ya pupuk-pupuk yang standar. Paling ya kalau boleh disebutkan produknya mungkin Atonik, Dekastar gitu aja. Nah untuk inseknya Alika. Alika ya. Ya. Itu aja. Kalau nyukurnya dok gimana? Berapa hari? Minggu sekali? Oh, enggak. Paling sebulan atau sebulan sekali. Ya, sebulan. Kadang pakai trainer aja nyukur apa dok juga ikut nih? Kebanyakan trainer. Oh banyak. Karena beliau sibuk sekali. Nggak tadi panggilan darurat kadang ada. Ya ini berarti kalau bonsai ini dok, menurut dok tuh sebagai apa? Buat hiburan saja atau gimana dok? Buat dari kesibukan dok selama ini kan? Ya prinsipnya awalnya kan saya suka sampai tanaman lah, tanaman hias awalnya, tanaman hias. Ya. Kemudian tiba-tiba mengerucut ke bonsai kan. Bonsai sebenarnya awalnya kan hias juga kan. Ya. Kenapa kemudian bonsai? Ternyata saya sering lihat pameran, ternyata kok unik dia ya. Karena saya lihat bonsai itu umurnya malah ada yang ratusan tahun. Ya. Tapi dia tetap indah kelihatan secara anatomis, artinya dimensinya tidak banyak berubah, tapi yang berubah itu paling dimensi daunnya semakin kecil, kemudian batangnya semakin mengkerut semakin tua lah, seperti orang tua seperti itu. Jadi lama-lama semakin artistik, semakin indah kelihatan. Jadi tantangan sendiri dok ya. Ya memang tantangannya bagaimana mempertahankan dia tetap hidup tuh intinya. Nah intinya itu teman-teman, mempertahankan dia hidup. Itu. Sebab kalau semakin tua kalau nggak dirawat baik kan nanti banyak yang kejadian itu kan akhirnya mati. Iya benar-benar. Akhirnya kita jaga bertahun-tahun dengan biaya yang besar, akhirnya mati. Kasihan dok ya. Ya itu intinya adalah bagaimana mempertahankan dia hidup. Kalau dia tetap hidup biasanya dia otomatis akan menunjukkan ininya, artinya tanda-tanda penuaannya. Benar. Ya.
Luar biasa teman-teman, itu resepnya beliau tadi dikasih sampaikan. Yang jelas intinya mengisi kesibukan dan terasa terhibur sendiri dok. Betul, ya. Kita bicara geraknya teman-teman. Wah ini Aztek luar biasa tuanya. Nah ini yang beliau pandang setiap hari ini. Kalau lagi jenuh ya dok ya. Ini teman-teman kita putar dikit nih. Kematangannya udah klasik seperti kayak di alam dok ya. Ini dah contohnya yang kita tidak bisa pertahankan. Karena mungkin nutrisinya kurang dok ya. Karena di sini memang gini dok ya. Tapi nggak mengurangi nilai seninya dok. Betul. Tetap kesan tuanya muncul banget. Emang pohon ini udah lama di pot. Tapi munculnya otomatis luar biasa. Ini salah satu keseninya beliau. Cek Kimengnya yang dulu sering keluar di prestasi. Iya. Kimeng memang sering ikut. Ini dok ya. Ya sering dapat best 10 lah. Ya. Ini sering dapat best 10 teman-teman. Salah satu Kimengnya beliau, yang mana kurang lebih ini sudah bertahan di kediaman beliau 10 tahunan dok ya. Betul, ya. Luar biasa. Ini prestasi udah berapa kali dok? Hampir setiap turun, biasanya kalau yang untuk kelas media apa namanya? Media ini. Biasanya dapat, itu ada berapa piala ini ya, piala best 10 ya. Ternyata ini legendnya beliau ini. Ya, ini yang paling sering dapat. Paling sering dok ya? Karakternya teman-teman. Ini, wow. Akar sulurnya, lurus-lurus beliau. Bangsing. Ternyata beliau gaya alamnya muncul di sini, senang sekali beliau. Nah ini indah sekali, sayang kita nggak bisa putar karena nggak ada tremornya. Karena pohonnya besar. Dan busi di atas. Dua steger. Bisa saja sih, tapi harus steger tengah-tengah. Apa namanya? Tremornya tremor tengah-tengah dok ya. Nggak berani ya. Tapi ini dokter nyukur sendiri nih kemana? Kadang nyukur sendiri, tapi keseringan trainer ya? Trainer. Seringan kan kalau ini nude ya, telanjang ya. Kalau kita kontes kan dicabutin, di pruning dong. Di nude namanya kan. Iya, di nude ya. Ini tetap bertahan begini dok ya? Nggak pernah surut artinya? Malah ini daunnya kan tambah kecil dia terus. Tambah kecil terus ya? Tambah kecil, makanya sebenarnya makin sering di daunnya dipotong atau dicabut itu semakin kecil daun. Cantik teman-teman. Ini salah satu koleksi beliau yang sudah berkali-kali berprestasi. Tingkatnya Madya dok ya? Madya. Belum naik utama dok ya? Belum. Sayang katanya belum naik. Dia di Madya dulu bertahan. Ini kita cek lagi teman-teman. Nah, koleksi beliau ini ada sedikit lagi. Nah ini kembali koleksinya beliau. Ini udah lama dok ya juga? Nah, ini lebih muda lah. Lebih muda ya? Ya. Saya mungkin milik ini sekitar 7 tahun lalu. Iya benar. Asik teman-teman. Koleksinya Pak Dokter juga. Luar biasa nih. Nah ini ketuanya kurang dibandingkan itu. Ya kelihatannya. Mempertahankan yang paling sulit dok ya? Mempertahankan hidup. Untuk jaga pupuk jadi yang paling. Kalau habis pas musim hujan deras-deras itu yang lebih berat mempertahankan. Iya. Karena air hujan asam mungkin ya. Dok boleh tanya nih, kenapa dok senang sekali dari sekian pohon selalu berbatang dua? Yang lihat satu dua. Kenapa dok? Ya dapatnya seperti itu. Oh gitu. Tak benar. Seperti gini juga kan Kimengnya itu tadi kan kayak apa? Berbatang banyak ini. Mungkin dok punya daya tarik sendiri nggak? Itu pohon yang berbatang banyak. Iya betul. Saya pikir kalau batang banyak, berarti akarnya mungkin lebih banyak. Harapan hidupnya lebih tinggi. Dan memang gaya alamnya muncul dok ya. Iya. Harapan hidupnya lebih tinggi. Jadi harapannya memang sih hidup terus ya. Itu juga kan apa itu? Oh ini? Yang itu kan 3 juga kan? Oh iya, batang 3 di bawah juga yang banyaknya. Teman-teman bisa perhatikan dari bawah ini, dari atas. Rata-rata di bawah itu berbatang 2, dok ya? Luar biasa. Yang program masih banyak dok, berapa programnya? Banyak di kampung karena ada lahan berapa itu? Mungkin hampir ratusan. Iya, kalau yang kecil-kecil banyak ratusan. Oh. Yang kecil dibuat pembibitan sama Pak Madi itu dengan talang air itu. Oh ya, pakai talangnya. Iya. Artinya budidaya nih. Budidaya.
Luar biasa. Kapan-kapan kita cek. Ya budaya. Dok, kapan pulang kampung ini kira-kira nih? Silahkan. Kapan pulang kampung, Dok? Gampang, dekat. Oh, dekat ya. Kapan-kapan kita main. Katakanlah pabrik Sentigi lah. Pabrik Sentigi luar biasa. Tapi yang jelas. Tapi mulai dari yang kecil ya. Artinya memang segini. Memang targetnya mungkin dipanen 5 sampai 10 tahun lagi. Artinya memang udah betul. Biar ada kesibukan dari menguji kesabaran juga ya. Lihat programnya seperti apa, konsepnya dan endingnya ya, Dok ya. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu sharing-sharing kita sama beliau, sama Pak Dokter. Kita kapan-kapan kunjung lagi ke areal di Buduk. Seperti apa programnya, kan programnya banyak sekali. Mungkin ratusan, 300, ada 300, Dok ya? Iya, kalau kecil banyak sekali. Oke sobat bonsai. Karena dari awalnya mungkin ada 150 awal. Oh, 150 program. Kemudian dibiakkan menjadi vegetatif, dicekung. Kemudian ya itu ditekung satu pohon bisa dapat sampai 5. Oh, sekarang jadi akhirnya? Masih banyak yang belum dipetik, dipanen, masih di pohonnya. Cangkok duduk ya? Terakhir kita baru panen sekitar 50. Dipindahkan ke media baru, mati 1. Oh, mati 1. Artinya lumayan, keberhasilannya tinggi itu. Artinya dari 50 mati 1 kan lumayan artinya. Terus hasil panen itu sekarang di sana, Dok? Masih di sana. Gitu. Nanti ya. Target ke depannya dijual atau gimana, Dok? Ya ngomong-ngomong sih sama Pak Made ya ke depan kita lihat kan artinya gimana animo masyarakat kalau ada peminat, why not kan. Wah, benar luar biasa. Ya, nah, itu teman-teman sharing kita sama beliau itu luar biasa. Ya, ini kan hobi dan bisa dibisniskan sebenarnya. Itu yang paling penting. Memang yang sering sampaikan teman-teman pecinta bonsai. Ini bukan sekedar hobi. Iya. Tetapi sebuah juga di samping hobi juga investasi. Investasi yang menjanjikan. Benar, Dok ya? Iya. Terbukti sekarang pohon kecil pun harga selangit. Iya. Apalagi kita udah siapkan wadahnya untuk event pohon 30 ke bawah. Itu teman-teman. Jadi hanya itu dulu bincang-bincang kita sama Pak Dokter. Lain kali kita sambung lagi Pak Dokter ya. Terima kasih atas waktunya mengganggu. Sama-sama. Salam, Dok. Teman-teman bonsai semua. Salam bonsai semangat selalu. Iya.